zaman sekarang kan kita harus butuh effort dong. Masa kita mau jadi orang sukses gak ada effort? Nggak banget itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video kita kali ini. Tiba-tiba podcast. Nah, kalian yang udah menyimak video kemarin pasti tahu dong kalau ini adalah video kelanjutan kita dari video pertama kita. Di sini kami akan mengundang bintang tamu spesial kita, yaitu yang pastinya cewek-cewek tercantik, pokoknya ter dong untuk anak syariah, apalagi prodi HES, itu udah pasti hukum ekonomi syariah. Langsung aja ya guys, kita panggil aja kakak-kakak cantik kita. Ayo kak, masuk. Nih guys, kita langsung kedatangan 3 bintang tamu sekaligus guys. Aduh, emang anak HES itu keren-keren ya. Beri aplaus dulu dong buat anak HES. Halo kakak-kakak cantik kita, gimana kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik. Nih, maaf ya kak, di sini kami mengundang kakak-kakak cantik ini buat sedikit kita ulik-ulik soal profesi apa sih yang akan kalian tekuni setelah lulus ini. Gak apa-apa kan kak? Gak apa dong. Sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih. Perkenalan dulu deh, kan kita belum kenal ya. Ya ampun, lupa banget. Nih, dari mulai kakak sini dulu. Kenalan dulu kak, boleh? Halo, perkenalkan, nama saya Nova Maniswati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Zulaika. Saya juga dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Rutul Maula. Saya juga dari Hukum Ekonomi Syariah. Wah, di sana ada Kak Sinta dua-duanya Sinta. Ini emang anak syariah itu udah cantik. Namanya bisa sama-sama juga ya guys. Ini kan dari prodi HES semua ya? Ini apakah kelasnya itu sama apa gimana Kak? Kalau boleh tahu. Beda-beda. Oh, kalau dari Kak Sinta yang pojok nih, Kak Sinta Maula ya? Iya, saya sendiri dari kelas HSB. Oh, dari HSB. Kalau ini yang Kak Sinta satunya? Saya dari HSA. Oh, berarti yang satu HSB dan yang satu HSA. Kalau ini sudah pasti tahu dong guys. Kita kan kemarin udah bikin video bareng yang pastinya kita dari HSD, dari kelompok 1. Say hello dulu. Kita langsung aja nih kak ya, soalnya kan biar kakaknya itu nggak terlalu lama kita bincang-bincang santainya. Jangan sepaneng-sepaneng, santai aja kak. Ini aku mau tanya nih kak, kakaknya itu milih apa itu? Alasan kakaknya itu memilih fakultas syariah itu apa sih? Bisa mulai dong dari Kak Sinta yang tengah nih, yang kakak cantik nih. Saya dulu nih ya kak. Iya, langsung aja kak. Oke, jadi alasan saya masuk ke fakultas syariah itu sebenarnya dari awal bukan dari kemauan saya, tetapi itu ada keterlibatan dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu ingin saya lebih dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum, begitu kak. Kakaknya itu sekarang bisa nerima nggak kalau kan itu kan dari kemauan orang tua nih ya? Iya. Terus gimana nih sekarang kakaknya udah masuk semester berapa ini kak? Ini udah semester 4. Berarti kan udah jalan 2 tahun ya kak, udah lama. Ini kakaknya masih galau-galau apa udah bisa nerima gitu? Alhamdulillahnya sekarang saya sudah bisa menerima keputusan dari orang tua saya terkait pilihannya untuk memasukkan saya di fakultas syariah. Wah, alhamdulillah ya kak. Iya. Ini lanjut nih ke Kak Fatma. Kak Fatma gimana nih? Alasan kakaknya memilih fakultas syariah itu apa ya? Oke, alasan saya memilih fakultas syariah itu karena itu pilihan kedua saya. Nah, jadi mau gimana lagi? Kan keterimanya di sana ya, jadi ya dijalani dulu aja gitu. Nah kalau dijalani dulu kan nanti kita nggak tahu ya kakaknya itu masih ikhlas apa sedih apa udah seneng gimana nih kakaknya kalau sekarang kan udah dijalani 2 tahun ya kak ya sama. Iya. Nah, kalau itu masih ada sedikit ya gimana ya kekecewaan lah karena keterimanya di
sana gitu. Tapi ya gak apa-apa karena itu mungkin sudah takdir Allah. Jadi ya mau gimana lagi. Iya, nggak apa-apa kak. Mungkin emang ini udah jalannya kakaknya. Siapa tahu malah kakak di sini nanti bisa jadi hakim agung, bisa jadi Amin. jaksa agung, kan kita nggak tahu ya guys ya. Hakim agung bisa jadi jaksa agung, kan kita nggak tahu ya guys ya. Nah lanjut nih, yang terakhir ini kakaknya, Kak Sinta Maula, si cantik ini, cantiknya HSB ya kak ya. Kakaknya itu alasan memilih fakultas syariah itu apa ya? Saya memilih di Fakultas Syariah itu memang keinginan saya sendiri. Karena alasannya saya memilih di Fakultas Syariah itu di sini saya bisa belajar tentang bidang studi yang mempelajari tentang ilmu, teori, dan mempelajari tentang sumber daya ekonomi untuk memenuhi kehidupan manusia, khususnya untuk hukum Islam. Oh gitu, bagus sih kak, keren. Langsung berarti kan kakaknya emang udah dari awal pengen ya guys, jadinya keren lah. Pokoknya yang terbaik ya guys buat kita. Nih lanjut pertanyaan kedua nih ya. Rencana atau pilihan profesi hukum setelah lulus. Setelah lulus kakaknya itu rencananya pengen jadi apa sih? Pengen profesi hukumnya itu pengen apa sih? Bisa mulai dari Kak Fatma dulu mungkin? Oke, kalau dari saya itu saya ingin menjadi notaris karena pekerjaannya itu sangat fleksibel tentunya. Yeah. Bisa sambil ya kalau jadi ibu tuh bisa sambil ngomong gitu, nggak apa ya namanya? Enggak Nggak terlalu ribet, nggak terlalu bisa ribet, ya. disambi-sambi ya kak ya? Iya. Iya bagus kak, keren. Notaris juga berarti harus kuat mental juga guys. Notaris kan agak susah ya guys, tapi tidak ada yang tahu, siapa tahu bisa jadi notaris. Selanjutnya nih, bisa Kak Sinta dulu yang pojok. Kak Sinta. Kalau saya nantinya akan juga memilih jadi profesi seperti Kak Fatma, notaris. Alasannya karena di Indonesia ini kan terhadap sengketa tanah kan kadang masih belum adil gitu. Oh iya, bener Kak. Banyak ya guys, berarti yang pengen jadi notaris itu keren sih guys, keren banget. Yang terakhir nih Kak Sinta Zulaiha, gimana nih Kak? Oke, jadi kan memang dari awal itu saya masuk di Fakultas Syariah, khususnya di Hukum Ekonomi Syariah, itu kan memang keinginan dari orang tua saya. Oh iya. Jadi di sini saya mencoba untuk menjalani itu semua dengan hati yang ikhlas, dan saya juga ingin memilih profesi yang sesuai dengan keinginan orang tua saya, yaitu menjadi legal officer di sebuah perusahaan bank. Wah keren banget guys, jadi legal officer Bang. Terus kalau seumpamanya kakaknya, kan ini kan keinginan orang tua tuh ya. Nah kalau dari hati nuraninya, terkecil dari hati kakak sendiri, pengennya jadi apa nih? Kalau saya sendiri itu inginnya saya punya usaha sendiri gitu Kak, Oh, kayak mendirikan butik atau apa gitu. Wah Tapi keren ya guys. ya, tapi karena orang tua saya inginnya saya masuk di Hukum. perusahaan bank, Oh, perusahaan ya, jadi saya mencoba untuk mempelajari itu lagi. Oh, ya nggak apa-apa ya sih kak ya. Soalnya kan emang jalannya kan udah gini. Terus juga ridho Allah kan tergantung ridho orang tua ya guys. Masya Allah, Allahu Akbar. Nih lanjut ya guys, pertanyaan selanjutnya yaitu hal apa yang telah dan akan kakak-kakak ini lakukan untuk mewujudkan pilihan profesi hukum yang kakak-kakak pilih. Oke, untuk hal yang telah saya lakukan itu untuk saat ini saya belum ada pergerakan apa-apa untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi untuk suatu hal yang akan saya lakukan untuk mewujudkannya itu pasti sudah saya rencanakan mulai dari sekarang. Saya sudah mulai mempelajari terkait profesi tersebut, sudah coba-coba cari relasi mengenai lulusan hukum yang masuk ke legal officer seperti itu. Berarti kakaknya emang sekarang kan emang belum ya? Apa yang telah diwujudkan emang belum ya? Soalnya kita masih belajar gitu ya kak ya? Masih belum punya pandangan. Oh iya. Tapi kalau yang akan datang berarti udah insya Allah siap gitu ya kak ya? Insya Allah siap. Nah langsung lanjut nih ya guys ya. Kak Fatma nih bisa jawab duluan. Oke, nah hal yang telah saya lakukan itu belum ada ya guys. Soalnya saya masih mahasiswa dan masih menduduki strata 1.
Karena dalam notaris itu membutuhkan adanya jenjang ke strata 2. Ya, S2. Iya, benar Kak. Dan masih ada banyak sekali kayak magang. Butuh waktu lama berarti ya Kak ya? Iya, lama sekali. Sekitar 2 tahunan mungkin. Baik. Emang sih guys, notaris itu perjalanannya itu agak jauh sekali. Jadinya kita butuh effort ya guys. Kalau namanya zaman sekarang kan kita harus butuh effort dong. Masa kita mau jadi orang sukses gak ada effort? Masa kita mau jadi orang sukses gak ada effort? Nggak banget itu guys. Lanjut nih Kak Sinta, bisa jawab pertanyaan saya tadi. Kalau hal yang saya lakukan memang belum Kak, Iya. karena kan kita ini masih mahasiswa, apalagi masih semester 4. Ya, masih pelajar ya, Kak, ya? Iya betul. Dan yang akan saya wujudkan seperti yang sudah dijawab oleh Kak Fatma. Soalnya Dan kalian tadi sama-sama ya guys? iya, notaris. profesinya miminnya sama Kak. Dan menjadi notaris itu kan juga ada minimal umurnya Oh juga iya. umurnya juga harus 27 tahun. Yang apalagi kita cewek ya guys, masih ada kepotong nikah, terus banyak lah tantangannya. Tapi kalau emang udah niat kan pasti bakal terjadi ya guys. Nah, kita masuk di pertanyaan terakhir nih guys, yaitu pertanyaan yang penting buat kalian ketahui. Dari kakak-kakak tercantik di Fakultas Syariah ini, apa sih Kak kesan pesan tentang Fakultas Syariah, khususnya program studi hukum ekonomi syariah yang kakak-kakaknya ambil ini? Kesan pesannya itu apa nih Kak? Boleh mulai dari siapa dulu, terserah kakaknya. Mungkin dari saya dulu. Kesan pesan di sini itu saya bisa belajar tentang ilmu hukum yang belum saya pelajari sebelumnya. Berarti itu kesannya ya Kak ya, bisa belajar. Ya, terus bisa sebelahnya Kak Sinta. Oke, untuk kesan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah ini, saya belajar mengenai ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum saya ketahui, terutama di ilmu-ilmu hukum yang sebelumnya itu saya dari SMA saya itu belum pernah masuk dan mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut. Ya. Di Kak Fatma, kesannya ya berarti ya? Kesannya apa nih? Oke, kurang lebih sama kayak Kak Sinta 2 ini ya. Tapi saya terkhusus pada public speaking. Nah, karena saya itu orangnya introvert, jarang sulit lah dalam Sulit berbicara bicara. itu. Nah, kalau di program studi ini tuh kayak kita tuh disuruh Berani berbicara, tampil, kayak bener ya? public speakingnya itu diasah gitu loh. Iya, bener Kak, bener. Saya juga merasakan itu. Nah, siapa tahu kakaknya masih ada nambahin. Kalau masih ada, bisa diungkapin nih. Mumpung kita lagi tiba-tiba podcast nih guys. Kayaknya kalau dari kita udah cukup ya Kak. Mungkin dari kakaknya sendiri ada pesan atau pesannya Kalau sendiri? aku ya, kesan aku banyak guys di sini tuh banyak banget. Seperti yang kakak-kakak tadi bilang, banyak ilmu, terus banyak belajar public speaking, terus apalagi di hukum ekonomi syariah itu guys, kita itu kan belajar ada hukum, ada ekonomi, ada syariah. Itu terkesan banget loh buat saya, karena di situ kita sekaligus belajar tiga pengetahuan, ada di ilmu hukum, ada di ilmu ekonomi, terus ada di ilmu syariah. Itu kan keren banget dong guys, apalagi kita di Fakultas Syariah, prodi hukum ekonomi syariah. Kalau kesan aku sih gitu. Ya mungkin kakak-kakaknya juga begitu ya, sama. Bangga, yang pasti kita itu bangga banget kalau di Fakultas Syariah. Nah, selanjutnya berarti tadi kan kesan udah ya. Berarti di pesan buat Fakultas Syariah, khususnya program hukum ekonomi syariah kedepannya itu gimana nih Kak? Saya sendiri khususnya mewakili dari teman-teman, semoga di Fakultas Syariah khususnya di program studi hukum ekonomi syariah lebih unggul dari prodi lain. Nah, amin.
Mungkin Terus dari bisa ada Kak Fatma. tambahan mungkin Kak? Oke, saya menambahi dari Kak Sinta. Semoga untuk program studi hukum ekonomi syariah dapat menciptakan lulusan-lulusan terbaik di dalam dunia pekerjaan. Amin, amin, amin. Mungkin Kak Sinta tambahan juga? Oke, untuk pesan saya terutama kepada mahasiswa-mahasiswi hukum ekonomi syariah lebih giat lagi untuk belajar karena kita di sini itu untuk menuntut ilmu, bukan cuma untuk main-main. Jadi untuk kedepannya lebih baik juga fakultas syariah, utamanya di hukum ekonomi syariah itu biar bisa lebih baik. Itu kan juga kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki kualitas yang baik. Diri yang baik. Iya benar Kak. Apalagi banyak banget ya guys zaman sekarang itu mahasiswa-mahasiswi yang gimana ya, nggak belajar, hanya main-main ya. Kayak eman-eman guys, uang dibiayain orang tua, tapi kita jauh-jauh belajar dari sini tapi cuma main-main, kan kayak percuma banget. Jadi kalian tetap harus semangat karena kita sebagai mahasiswa harus unggul dalam apapun, apalagi kita dari Fakultas Syariah, khususnya program studi hukum ekonomi syariah, kita nggak boleh kalah dari prodi-prodi lain guys, biar fakultas kita itu semakin maju. Apalagi sebentar lagi kita kan mau jadi UIN, masa kita mau ketinggalan terus, kan nggak mungkin dong. Ya udah, terima kasih nih ya Kak. Tambah lagi Kak, untuk kan sebentar lagi akan ada pendaftaran. Oh iya bener, sebentar lagi kan ada pendaftaran baru nih. Ada jalur SPAN, jalur UM, UMRKIN, sama jalur mandiri. Adik-adik yang belum mendaftarkan, ayo segera daftar Daftar di IAIN. Khususnya di Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Gimana nih? Pasti keren dong kalau di HES ketemu kakak-kakak cantik kita dong yang pasti, kakak primadona kita. Nah segitu saja guys podcast kita. Yang temanya tiba-tiba podcast ini, dadakan banget pokoknya ini guys. Di sini kita terima kasih banget buat kakak-kakak yang sudah kami undang untuk tiba-tiba wawancara gini ya Kak. Nah terima kasih ya Kak, maaf kalau merepotkan. Terus juga terima kasih, semoga kakaknya bisa terwujud impian-impian kakaknya besok, entah menjadi notaris, jadi hakim, jadi legal official, terus masih banyak banget guys profesi-profesi hukum lainnya itu. Pokoknya semua semoga tercapai. Sampai sini dulu guys, semoga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.